dia selalu ngomong sama aku, Bun, kalau aku nggak ada, kamu bisa nggak? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, gitu. Kamu harus semangat untuk sembuh. Halo semua, selamat datang di Apotik, di tempat semuanya ada di sini ya. Ini Aditya Podcast bareng Jelantik, gue Aditya Herbavi. And saya Jelantik Herlanti, dan welcome to our Bedtime Story. Wow, ini kali ini teman-teman Apotik, kita mau sharing nih. Kita udah kedatangan salah seorang sahabat ya, yang sangat cantik, sangat cerdas, baik budi dan tidak sombong ya. Yang udah spesial hari ini datang baru pulang liburan loh sama anak-anaknya. Thank you banget for coming here ya, Ila Jemaat. Hari ini ada Ila Jemaat. Makasih Aditya. Mana dong tepuk tangannya kurang rame. Atau mau pakai konfeti tadi. Jadi hari ini Sesuai janji kita nih. Sesuai janji kita, Ila spesial datang ke sini ya, Mami. Untuk sharing pengalaman karena yang apa ya, kena banget. Yes. It's about love, relationship, sacrifice, pengorbanan seorang istri untuk keluarganya dan khususnya untuk suaminya. Iya. Hari ini kita bakalan topiknya mungkin agak sedikit. Bukan sedikit, emang berat topiknya. Topiknya berat memang. Ya, mungkin untuk teaser sedikit, aku sama Ila kita udah kenal lebih dari 10 tahun ya lah ya. Lama banget ya. Jadi memang kita berteman baik, bersahabat. Terus ya sedikit banyak kita tahu perjalanan hidupnya Ila. Iya, dan ya namanya teman ya. Di saat lagi senggang kita ngumpul, kita jalan bareng di saat masing-masing punya kesibukan, kita jarang ketemu tapi masih komunikasi. Bahkan kan kita datang ke kawinannya Ila. Jadi emang kita bersahabat baik sama Ila. Cuma memang kalau kita flashback beberapa bulan ke belakang, teman-teman Apotik, Ila ini mendapatkan suatu momen yang tidak mudah, tapi ternyata kita grateful juga ya, Ila ternyata mau sharing sama teman-teman Apotik apa yang dia alami bersama suami atau sekarang mungkin almarhum suami. Dan mungkin di luar sana teman-teman Apotik mungkin ada yang sedang mengalami juga ya. Jadi hari ini kita akan topiknya kalau bisa dibilang cinta sampai akhir hayat. Iya. Cinta sampai akhir hayat, abadi. Yes. Cinta abadi sampai akhir hayat. Oke. Mungkin Ila bisa ceritain nama. Aku yakin banyak nih karena almarhum tuh temennya banyak. Ila dan almarhum punya hablum minanas yang baik sekali. Jadi mereka punya temen yang banyak. Oke, sekarang awal mulanya dulu menikah tahun berapa sama nama suami, nama almarhum suami dan menikah tahun berapa? Nama almarhum suamiku Guru Muhammad Amal. Kita nikah 20 November 2011. Iya. 20 November 2011 itu pernikahan itu 20 November 2011 itu almarhum yang minta sih karena spesial katanya tanggalnya. Oh gitu. Oke. Terus berjalannya waktu berarti di usia pernikahan. Jadi kalau boleh aku recap sedikit, di tahun 2021 ya lah ya. Iya. Kejadiannya. Ila boleh cerita sedikit deh. Di tahun 2021 tuh ada kejadian apa yang Ila alamin bersama almarhum? Jadi awalnya almarhum tuh kelihatan tuh sehat ya. Di bulan apa nih lah kejadiannya persis? Kejadian itu baru sakit itu bulan Juni awal. Juni. Dia merasa sakitnya di lambung. Dikiranya mah dan biasa aja gitu. Jadi hanya keluhan lambung aja. Nah akhirnya punya teman lah dokter ya, nanya obatnya karena pada waktu bulan Juni itu COVID lagi naik-naiknya. Iya betul. Dan almarhum itu tipikal yang parno ya, yang nggak mau ke rumah sakit. Tapi kayaknya kalau nggak salah itu emang lagi second wave ya lah ya. Iya di bulan itu ya. Iya. Jadi benar-benar ya sakitnya udah minum obat lambung tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh. Pada saat itu keluhannya almarhum yang almarhum bilang ke kamu tuh apalah?
Sakit kayak lambung mah biasa. Oh, jadi seperti aku mah nih. Kayak Iya, orang ya. apa sih GERD gitu kali ya. Iya. Manggil kamu tuh Bun ya. Bun ya. Heeh. Bun. Selama 3 minggu ya di bulan Juli itu di akhir anak kita Oliver ya yang paling Ya. kecil bilang, "Bapak, your eyes is green." gitu. Oh, Terusnya kita bingung kan, Gak notice tuh pada Nggak saat notice itu. lah, aku juga nggak notice sama sekali karena aku ngerasa biasa aja. Iya. Tapi emang belum yang nggak green, sebenarnya kuning, iya. tapi belum yang kuning banget Iya. gitu. And then aku kasih tau, kita lihatlah almarhum untuk perkembangannya segala macam. Akhirnya aku maksa almarhum untuk yaudah kalau nggak mau ke dokter kita ke klinik karena kondisinya dia makin tidak baik. Tidak Gitu. baik dalam arti kata apa tuh lah? Nggak sembuh-sembuh. Maksudnya tetap yang sakit, Ngeluh dia sakit, dan lemes, apa ada apa lah? lemes, sedikit lemes. Oke. Punggung belakangnya agak sakit Oh, dia mengeluhkan ada sakit di bagian punggung. belakang. Oke. Akhirnya kita karena almarhum nggak berani ke rumah sakit, akhirnya aku ke klinik yang terdekat. Oke. Saya kepikiran ya udah deh suntik lambung aja gitu. Yang pikiran paling cepatnya Iya, tuh gitu ya. nggak sembuh. Tapi dokter yang di klinik bilang bagusnya coba di lab karena memang agak kuning, takutnya hepatitis. Oke. Yang dikhawatirkan awal tuh itu ya. Hepatitis gitu. Dan dokter melihat itu kuning itu tuh dokter Kuning ngelihat. ya, tapi belum terlalu kuning sekali Iya. gitu. Ya sudah, akhirnya di ke lab lah gitu. Sebenarnya tidak ada hepatitis gitu. Tapi ini tinggal sembuh-sembuh, udah minum obat. Akhirnya aku hubungin my dad gitu, dokter keluarga. Aku tanya ke dediku, Dad boleh nggak nih guru sakit gitu kan? Oke, gitu. Tapi pada waktu itu kita nggak bisa ke dokter rumah sakit, jadi by online by Zoom lah. Konsultasinya ya. Gitu. Dilihat sama dokter Paulus. Kita Zoom, dicek, ya udah dikasih obat dulu dalam seminggu. Dalam seminggu itu dikasih obat sama dokter Paulus, tapi nggak sembuh. Akhirnya dokter Paulus bilang, ya udah baiknya periksa darah dan USG. Observe lah ya, observasi. Ya. Oke, kita udah hasil dan hasilnya tidak bagus. Itu langsung keluar dari USG dan hasil darah itu. Iya, besokannya keluar. Langsung ke detect bahwa penyakitnya adalah nggak kedetek penyakitnya, tetapi memang hasil ya USG-nya tuh ada. Jadi nilai rujukan dan ya. nilai rujukan darahnya tuh nggak sesuai gitu ya. Dan memang ada sesuatu dari hasil USG-nya. Oke. So, Dr. Paulus sudah ada 3 diagnosa, yaitu ada tumor sama cancer katanya. Ini harus segera coba dibawa ke dokter gastro. Akhirnya kita milih Prof. Murdani. Kebetulan kita bisa tahu Prof. Murdani itu, jadi kita ini deket. Jadi di perumahan aku itu tuh namanya Ozone ya. Aku bilang Ozone Family. Jadi ini Puang Yun ini salah satu, kita panggilnya Puang Yun gitu. Dia dokter tapi dia salah satu direktur rumah sakit haji. Dan dia menganjurkan coba ke dokter Prof. Murdani, dia yang bantu juga. Dapat referensi dari Puang Yun ini, sehingga dia juga udah ngasih hasil lab semuanya ke Prof. Murdani. Akhirnya memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Akhirnya karena Prof. Murdani itu prakteknya di Brawijaya Saharjo, sehingga almarhum dibawa ke situ dan aku dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu Ozone ya. Dari awal lah mereka sudah ini banget sama almarhum karena kedekatannya itu seperti udah tetangganya udah kayak keluarga ya. Tetangga itu udah keluarga lah gitu. Ya sudah sampai di Brawijaya, dokter Prof. Murdani meminta untuk almarhum untuk di MRI, MRCP gitu untuk pemeriksaan lebih dalam lagi, lebih detail. Iya, lebih detail. Nah, sudah diperiksa semua MRCP, akhirnya hasilnya sudah keluar. Prof. Murdani manggil aku tanpa almarhum. Berarti posisinya kalian masih sama-sama di rumah sakit? Masih di rumah sakit, masih. Berarti itu hasil langsung keluar lah? Iya. Di hari yang sama? Malamnya. Oh wow. Karena kan dari pagi kan. Iya. Melakukan MRCP. Iya, itu serangkaian tes. Iya. Sudah akhirnya hasilnya memang Prof. Murdani itu bilang bahwa hasil MRCP ini ada penyumbatan sehingga ia kuning gitu di dekat saluran dekat pankreas. Terusnya diduga ada kanker pankreas dan sudah penyebaran
Masih ngomongnya diduga. Iya, diduga karena dia melihat aku nggak mau aku shock. Yes. Nah, sebenarnya aku nge-denial itu semua gitu. Nge-denial nanti nggak mungkin lah itu tumor lah gitu kan. Mungkin bisa diambil di pikiranku tuh enggak gitu loh. Masih diduga lah, masih positive thinking aja gitu. Udah, tapi setelah dijelaskan sama Prof, akhirnya aku diem dan menangis gitu. Nelfon salah satu sahabat, aku bilang ini hasilnya seperti ini gitu. Antara mimpi, ini bener nggak sih apa sih? Terus aku bilang ya udah deh, udah itu mungkin tumor kali ya, ntar bisa diangkat segala macam. Nah, Prof bilang setelah MRCP ini harus dilakukan ERCP tindakan untuk membuka sumbatan ini dan dikasih stent gitu. Jadi semua ini yang aku alami ini pelajaran banget buat aku karena nggak ngerti ya kanker pankreas itu seperti apa, MRCP seperti apa, ERCP seperti apa, stent itu seperti apa. Akhirnya aku setidaknya banyak belajar juga. Aku tanya stent itu apa, seperti kayak ring jantung. Jadi ditaruh stent itu agar pembuluh darahnya itu terbuka ya. Ada penyumbatan kan di situ. Oke, akhirnya ya sudah kita lakukan saja tindakannya kita pindah ke RSCM. Gitu. Karena alat semua di RSCM dan Prof Modani kan juga di RSCM juga. Ya, dan Prof sudah bilang akan kita lakukan biopsi untuk mengambil sampel selnya. Oke, bilang gitu kan. Itu di saat itu Ila masih berharap bahwa ini. Aku nggak mau googling tentang kanker pankreas. Itu aku nggak mau google. Itu aku merem. Pokoknya apapun sahabat nanya, kenapa lah enggak ada tumor, mungkin ntar akan diambil kok gini ntar hasil biopsi. Sebenarnya sahabat-sahabat tuh udah kepikiran gitu, tapi aku nge-denial aja kayak. Dan di saat itu aku nggak mau Google atau searching about kanker pankreas sama sekali nggak mau gitu. Itu kan cara memanage pikiran kamu dengan cara begitu. Tapi sebenarnya batin tuh kayak ini gimana sih? Ini gimana nggak sih kayak gitu. Dan setelah tindakan itu dilakukan, akhirnya ada salah satu dokter yang sudah ngomong sama aku. Kalau Prof itu lebih halus ya bicaranya ya. Cara penyampaiannya. Nah, satu dokter, ibu nggak tahu ini kan sudah MRCP gini. Tapi kita mesti lihat hasil biopsi dulu dong. Tetap kamu ngomong gitu ya. Enggak deh, saya lihat biopsi dulu. Intinya aku nge-denial aja dokter yang satu ini ngomong ya bisa lihat dari hasil MRCP ini segala macam and the blah. Tapi aku tetap nge-denial lah intinya. Sampai hasil itu biopsi keluar. Itu yang aku pikirkan. Jadi dilancarkanlah tindakan ERCP itu semuanya. Kita sekitar seminggu di RSCM. Menunggu hasil biopsi itu pun berapa lama tuh lah berarti? Itu tanggal 23 Juli itu hasil biopsi baru keluar. Dari tanggal 18 kali ya, 18 ya sekitar segitu lah. And during that moment harus nginep di RSCM? Enggak juga, kalau kondisinya almarhum pada waktu guru boleh pulang. Oh gitu. Ya kita sekitar nggak sampai seminggu lah, berapa hari lah ya, 3 hari gitu. Itu sama dari RSCM kan ya kondisinya pandemik banget kan, COVID lagi tinggi. Betul. Itu juga deg-degannya seperti apa. Jadi gitu. double ya lah ya. Tapi alhamdulillah Allah melindungilah aku sama almarhum dan benar-benar anak-anak di rumah ada mamiku, terusnya benar-benar ozon dan sahabat juga memikirkan gimana makannya mereka segala macam ya. Alhamdulillah semua sahabat dan ozon family yang benar-benar support aku gitu. Jadi aku benar-benar fokus sama almarhum di rumah sakit. And then hasil biopsinya itu aku yang megang itu Puang Yun lagi. Dia seperti ibu sih ke aku dan ke almarhum ya gitu. Hasil biopsinya itu aku datang Puang Yun, Assalamualaikum Puang, aku boleh ketemu Puang Yun, gimana hasil biopsinya sudah keluar belum gitu. Ya nanti habis maghrib Puang ke rumah. Oke. Guru almarhum tahu aku mau, karena hasil biopsi itu kan dipegang sama Puang Yun ya. Gitu. Ya, dan aku ke rumahnya, ya aku ditemenin kembali lagi sama ozon family, bapak-bapak dan ibu-ibu yang aku dekat ya gitu. And then aku tanya Puang, gimana hasilnya gitu. Dia sempat terdiam, terusnya nggak apa Puang,
Lalu ngomong iya kanker pankreas stadium 4. Itu antara aku nggak bisa ngomong campur aduk, batin aku sakit, runtuh, wah pokoknya semua campur aduk deh perasaan. Karena ini berlangsung cepat sekali ya lah. Banget, kayak mimpi. Nggak pernah, kok bisa ya suami gue Yang kita tahu pembawaannya almarhum Mas Guru nih emang orangnya Yang cheerful banget. Cheerful Iya. banget. Di dalam situasi apapun dia selalu menjadi center of attention yang selalu membawa keceriaan. Iya. Itu selalu berbekas. Dan kita lihat kan gaya hidupnya sehat ya, Iya. ya lari. Iya. Jadi kayak pasti kamu sebagai pasangan hidupnya juga apa iya nih bener nih. Gitu itu sesuatu. Dan ketawanya yang udah wajar. stadium 4 ya Bu ya. Udah, itu yang aku bikin kaget. Itu aku kaget. Apakah selama ini memang udah berasa tapi nggak dirasain Iya, atau gimana gitu ya? Mungkin ada, tapi almarhum itu tipikal yang tidak mau menyusahkan orang. Oke. Siapapun itu maupun istrinya. Nggak manja lah keluarga. pokoknya ya. Enggak, dia nggak manja gitu. Benar-benar sampai aku pun juga sebagai istrinya, kok nggak tahu ya nih ya, gitu. Kok bisa begini ya, gitu. Karena nggak ada tanda apa-apa, cuman yang aku tahu ya sakit lambung, GERD itu kan hal yang biasa karena aku juga kayak begitu gitu. Ini dengan hasil itu semua yang membuat aku down sih, jujur aku down. Saat itu Mas Guru dikasih tahu nggak? Apa kamu keep dulu? Kamu keep dulu ya? Aku keep dulu. Aku keep. Aku berteriak, aku nangis, bingung, nggak tahu harus berbuat apa, dan harus ngomong apa juga ke keluarga dan ke guru gitu. Ya sampai aku nanya juga ke Wang Yun, karena di pikiran aku ini berapa lama gitu. Ya itu menanyakan gitu, keluar aja dari mulut gitu. Katanya ya dari medis gitu ya. Peluang hidup gitu, peluang hidup lah gitu. Medis itu 3-6 bulan gitu. Wow. Terusnya aku bilang, tapi kan kalau Allah menentukan yang lain kan bisa berbeda. Kata gitu. Ini kan hanya medis. Gitu. Ya itu aku hancur banget, hancur sehancur-hancurnya, kayak runtuh aja hidup aku runtuh. Iya, gitu. Kita ngerti banget lah. Kamu tuh sahabat kita banget tau nggak? Maksudnya kamu nggak usah cerita pun gue bisa ngebayangin kita ngobrol sebagai suami istri. Gue tahu banget karena kita tahu dari sahabat ya, nggak langsung dari kamu. Sahabat juga bilang, lo udah tahu belum, brother lo udah divonis tuh gini-gini. Hah? Gue bukan istrinya loh, gue pun kayak kesamber geledek. Dengar itulah, bener deh. Dan gue yakin semua sahabat almarhum pasti merasakan hal yang sama. Mau kita punya story, punya apa, lupa itu semua. Udah ini sahabat gue nih, gue harus kasih yang terbaik buat sahabat gue. Gitu. Nah, at that time tuh kebetulan aku tahu dari sahabat kecilnya Guru, yaitu Ponti. Dan di saat itu aja aku ingat banget Ponti kasih tahu ke kita tuh 4 Agustus itu kita lagi wedding anniversary. Gue lagi duduk berempat, itu kan memang lagi kita lagi nggak ada tempat buka apa kemana-mana, kita ngumpul di rumahnya Binsar aja. Terus itu aja Ponti ngasih taunya, gue berapa puluh tahun gue temenan sama Ponti, gue nggak pernah ngeliatnya menangis. Tapi di situ dia hancur hatinya, maksudnya benar-benar. Iya, dan kalau menurut cerita Ponti kan juga kamu banyak sekali cerita ke Ponti ya, jadi kayak Pon ini update-nya Guru begini. Aku telepon Ponti memang hubungin, aku telepon Ponti, tapi memang almarhum nggak mau untuk banyak orang yang tahu. Itu karena ada mungkin it takes time ya, mungkin dia juga merasa ini kayak mimpi dan segala macam gitu. Dia belum bisa pas awal aku cerita itu aku berdua sama dia. Nah inilah yang aku mau tahu. Jadi dari jeda kamu tahu dari dokter masalah hasil biopsi dan life expectancy-nya itu ke ngomong sama Guru bahwa ini hasilnya itu berapa lama lah? 2 hari karena Guru sudah curiga. Keep asking pasti. Dan kamu pasti pulang dalam keadaan udah kadang mata bengkak, aku nggak bisa tidur.
Terus ya aku gelisah, terus ya guru nggak mau nanya, tapi dia udah tahu ini hasilnya nggak bagus. Kalian masing-masing tanya manage juga ya, Iya. gue tanya ke bini gue gimana, Iya. kamu juga sebagai istrinya gimana gitu. Iya. Terus pada saat kamu ngasih tahu ke guru, itu gimana? Jadi pada saat itu di kamar ya berdua ya, bilang yang kamu menanyakan terus kan hasil biopsinya gitu. Udah kamu harus siap ya, gitu. Ya itu dengan hati yang harus aku kuat dan tegar banget ngomong sama dia ya gitu. Aku bilang ya hasil biopsinya kamu kanker pankreas, tapi aku nggak ngomong stadiumnya. Jadi kamu hanya ngasih tahu bahwa Step by step dulu, step by step. Ya sekitar 2 mingguan nyerinya kan Bertambah. terus saya minum morfin, obatnya pun juga udah yang obat biasa itu morfin itu udah nggak mempan. Terus aku juga sempat nyari obat morfin yang karena udah habis kan dari Prof, nyari semua apotek nggak bisa karena memang itu Obat ya nggak bisa khusus. Obat sembarangan keras. ya itu. Terus ya aku diskusi konsul lah sama Puang Yun gitu kan, bagaimana nih Puang gitu. Akhirnya ya udah kita ke dokter Darmais, ya rumah sakit Darmais, ya dokter nyeri gitu. Dokter Yudi kebetulan aku. dalam keadaan COVID lagi tinggi, kamu mengorbankan diri kamu untuk demi suami. Gitu. Demi suami karena dia udah kesakitan banget. Gila, ya, maaf gitu. ya. Dari pertama kamu dikasih tahu oleh prof atau oleh dokter bahwa ini stadium 4, itu memang secara medis itu usaha penyembuhan medis itu udah kecil ya. Aku kan awam itu, ya. Iya, Iya. itu gimana Kalau tuh? udah bicara stadium 4 tuh gimana sih Iya. sebenarnya? Jadi kalau aku menanyakan lagi gitu ya Iya. ke dokter gitu karena kan ada hasilnya. Iya. Karena ini kan pankreas itu di dalam. Di dalam, Susah betul. untuk kemo. Oke. Susah untuk di kemo. Ada syarat tertentu lah, kalaupun memang mau di kemo harus gimana mungkin kalau dia Jadi bilang harus ada tes segala macam lagi. Oke. Gitu. Apakah bisa atau tidak? Gitu. Jadi Cairannya segala Jadi, macam di pada MRI lagi. saat ketahuan ini kanker pankreas stadium 4, dokter sudah bilang lah there's nothing we can do atau apa? Enggak sih, dokter nggak ngomong kayak begitu. Mm-mm. Tapi kita kan ke rumah sakit, akhirnya kita milih ke rumah sakit Darmais Iya, ya. Ke dokter nyeri dulu, kita liatin hasilnya. Iya. Habis itu aku konsul ke dokter cancer. Yes. Kan setiap dokter ada dokter cancer, dokter nyeri yang khusus Iya. penyakit kanker juga. Iya. Terus saya juga kemo Iya. gitu. Nah, pokoknya itu aku banyak ya perjuangan lah ya semuanya yang aku lakukan. Perjuangan itu maksudnya dokter mana nih bertanya ke dokter Yudi yang jadi ini saya mau ke dokter cancer karena almarhum pengen coba bertanya ke dokter cancer gitu. Akhirnya kita diarahkan sebenarnya dokter cancer ada bicara sama aku gitu, bicara bahwa ini sudah susah gitu, tapi ibu baik coba dicek lagi ke saya kasih rujukan ke lagi. dokter kemo. Usahalah gitu ya. Ya namanya manusia kita harus Ikhtiar ikhtiar. ya. Karena aku mencoba juga BPJS yang sangat astagfirullahaladzim ya, tapi memang ya cobaan hidup ya harus kita jalani. Ya. Akhirnya ya pasti BPJS nggak gampang lah ya. Ya. Gitu. Dan almarhum pada waktu itu mau ke dokter kemo sudah nggak kuat kan. Jadi aku yang ke Darmais ditemenin sama temanku ke dokter kemo, tapi mesti ada almarhum. Aku bilang ya suami saya udah nggak bisa tidak kuat lagi berdiri, dia nyeri dan segala macam. Penurunannya cukup cepat ya lah. Karena setiap 2 minggu itu morfin naik terus. Udah morfin patch, bukan obat lagi. Dan obat juga. Jadi udah obat sama patch di sini. Patch yang ditempel ya. Yang ditempel itu. Penurunan demi penurunan yang kamu alamin itu gimana manage-nya kamu sama guru? Itu kan pasti dianya juga nggak langsung bisa nerima, kamunya juga lama dia untuk menerima pasti bahwa dia terkena ya kanker, lama sekali. Tapi aku selalu semangatin dia, selalu aku bilang tidak ada maksudnya pasti ada kemujizatan dari Allah. Ya, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Iya, selalu aku semangatin dia terus dia selalu ngomong sama aku, Bun,
Kalau aku nggak ada, kamu bisa nggak? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, gitu. Kamu harus semangat untuk sembuh, apapun itu. Pasrahin ke Allah, gitu. Pasti Allah kasih jalan buat apa? Buat dia lah ya, buat kita gitu. Dan memang berat banget, hati Kadit berat banget, berat banget. Anak-anak aku coba ya kuat di sini gitu, udah harus tegarin di sini tuh harus tegarin. Kita sebagai gitu. perempuan, sebagai istri di dalam posisi itu nggak ada pilihan lain selain kuat ya lah. Aku juga nggak pernah tahu aku bisa sekuat itu, nggak pernah tahu, nggak pernah terpikirkan, nggak pernah kepikiran juga. Suamiku juga terkena penyakit kanker yang pankreas sudah stadium 4 ini. Terus saya juga dia pergi ya, meninggalkannya begitu cepatnya, 4 bulan. Anak-anak tahunya gimana? Anak-anak aku panggil, di situ ada almarhum. Aku panggil, aku bilang ke almarhum, kita harus kasih tahu anak-anak gitu. Disha dan aku kan Disha kan udah besar juga ya, gitu. Aku kasih tahu kan, kalau Oliver masih kecil jadi dia masih bingung kanker itu apa. Tapi kalian ngomong berempat nih, duduk berempat. Kita ngomong baik-baik. Di situ almarhum minta maaf ke anak-anak. Lalu dia minta maaf juga ke aku. Dan nggak pernah aku selalu ngomong sama dia, aku cinta sama kamu. Di titik terakhir aku selalu ngomong, aku cinta sama kamu, Guru, aku cinta. Gitu. Sampai ya anak-anak pastinya down ya, tapi mereka sangat nge-support ya, maksudnya membantu aku, semangatin bapaknya. Oliver juga, bapak harus sembuh ya biar bisa main lagi sama aku. Itu rasanya aku hancur banget. Guru pun juga dengarnya hancur. Iya, doain ya bapak sembuh, pasti bapak bisa sembuh. Selalu anak-anak berpikir selalu positif sih untuk bapaknya. Ketika guru sakit, aku sama Adit mungkin ada sekitar 3 kali ya. Iya, 3-4 kali kita main ke rumah Ila dan Guru. Iya, dan itu memang kalau boleh dibilang aku bisa ngerasain anak-anak kamu tuh Masya Allah banget lah. Mereka untuk untuk anak-anak tuh menurut aku mereka kuat banget. Dan tapi menurut aku mereka bisa begitu tuh karena kamu mengeluarkan energi yang untuk menguatkan mereka. Kamu kebayang kalau kamunya jatuh, kamunya hanya terpuruk, mungkin mereka nggak. Tapi yang aku rasain setiap kali aku main ke rumah kamu, Disha dan Oliver benar-benar bisa manage. Ya mungkin dalam hatinya mereka hancur, kita nggak ada yang tahu. Tapi mereka bisa manage. Dan arti kata, Disha ayo makan, dia bantuin kamu siapin makan. Oliver bisa main sama teman-temannya. Maksudnya itu energi itu mungkin juga karena kamunya kuat. Ila dan Mas Gurunya sama-sama membangun vibe yang nyaman, tetap nyaman. Meskipun aku tahu setiap aku datang, aku melihat sekali penurunan kondisi Guru. Kami datang minggu per minggu kita melihat. Kami datang pertama kali aku datang itu, Guru masih bisa di luar ngobrol, duduk bercanda-bercanda. Terus dia selalu pertama kali aku ketemu dia dalam keadaan sakit, dia udah ngomongnya, Tik maafin gue ya Tik ya, maafin gue nggak tahu sampai kapan. Kita juga sebagai temennya jangan ngomong gitu dong Gur, gitu maksudnya. Kita dan benar kata Ila, Guru hanya mau menerima teman-teman yang memang dia mau terima. Jadi mungkin itu bukan karena dia sombong atau tapi dia nyaman ya mungkin ketemu dengan orang-orang yang menurut dia yang membuat dia nyaman. Karena kondisinya dia. Betul. Dia malu juga. Betul. Maaf ya Ila, terakhir aku inget banget. Aku ketemu almarhum di kamar kamu ya. Itu Mas Guru udah di bawah ya. Karena kamarnya Ila duplex. Jadi Mas Guru udah di bawah supaya deket ke kamar mandi. Tapi itu Mas Guru masih bisa berdiri. Dibantu masih bisa berdiri, tapi sepanjang mungkin 1-2 jam kita ngobrol ya, aku tahu banget kalau lagi nggak ada Oliver, dia ngomong sakit banget. Jadi every breath I take itu really pain for me, kata dia. Aku capek.
dia udah ngomong begitulah sama gue. Iya, memang. Ya, terakhir tuh udah Udah. ngomong. Setiap ada teman atau sahabat datang ataupun keluarga ya, ya pasti dia maafin ya. Iya, pasti Maafin minta aku. maaf. Saya minta maaf. Dan memang nggak lama dia di bawah yang dekat kamar mandi, Iya. and then turun ke bawah kan, Iya. kita beresin semuanya ya seperti kayak di Rumah rumah sakit. sakit lah ya. gitu. Lagi-lagi itu support dari Tetangga juga, maksudnya Masya ozone Allah lah. family lah. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, benar-benar bersyukur gitu. Maksudnya benar-benar aku bersyukur banget aku tinggal di lingkungan yang sudah seperti keluarga gitu, dan benar-benar membantu dari awal sampai akhir. Kalau boleh flashback sedikit lah, aku inget banget kamu waktu itu main ke rumah aku, zaman rumah kamu belum jadi. Iya. Itu kamu cerita, Tik akhirnya aku ambil rumah di Ozon gini. Iya. Kalau kita flashback, kan kita gini, kenapa lah ambil di situ? Kamu pada saat itu lingkungannya enak, Tik. Ya Iya, karena kan iya. belum ini. Tapi Iya. ternyata Allah tuh udah bikin skenario begitu Iya. bagus. Iya. Kalau kamu bisa bayangin kalau kamu nggak tinggal di dalam Nggak lingkungan tahu yang deh. itu. Nggak tahu. Jadi gue sampai merinding nih ngomong. Jadi emang kayaknya Allah tuh udah bikin skenario-nya. At Iya. that time kita nggak ada yang tahu loh lah. Iya, apa yang akan terjadi? Iya, tapi ternyata rahasia Allah tuh baru kebaca sekarang. Layer bahwa, per layer terungkap Iya. ya. Iya. oh ternyata kamu tinggal di sini memang ini yang kamu butuhkan. Iya. Ini yang keluarga kalian butuhkan gitu loh. Begitu banyak nih support dari tetangga-tetangga. Kamu yang Alhamdulillah banget. udah bisa dibilang mungkin udah bukan tetangga kali ya lah ya. Keluarga Oh, lah. Ini udah udah keluarga. Makanya Makanya aku kami bilang selalu bilang ozone ozone family. Ya udah keluarga, benar-benar ya. Kita udah sangat deket banget, dan kebetulan memang banyak juga yang seumuran ya, Ya. gitu. Jadi memang ya kita sangat dekat banget, saling ya susah senang bersama lah gitu di dalam ozone family ini. Penurunan demi penurunan yang almarhum rasain, apa yang buat kamu paling berat? Fase apa? Aku tahu pasti semuanya berat. Tapi kalau layer yang Atik ingat kan, almarhum itu sempet yang aku jenguk dia masih ikut Keluar, kuat ya. keluar. Lalu aku jenguk dia udah sorry ya, aku lebih banyak Iya. tiduran, dia tiduran di sofa. Lalu aku jenguk ketiga, Dia udah di dia atas. sudah tidak turun di kamar. Terus Atik bilang sama kamu, lah Adit aja yang naik ya. Iya. Soalnya aku tahu sebagai laki-laki dia juga pasti ada rasa Iya. nggak pede ya lah ya. Iya, pasti. Dia biasa kelihatan kuat, Gagah, gagah, cheerful apa. Akhirnya aku cuman, hai mas, ini kuat ya Gor, gini. Udah, aku Iya. turun, Adit lebih banyak nemenin. Waktu itu sama Dimas ya kalau nggak Iya. salah ya. Nah, mungkin apa fase terberat apa ketika dia pindah lagi yang ke bawah itu mungkin Yang- perjuangan yang kamu rasain banget. Yang di bawah sih, karena aku ngerasain di bawah itu kan anak-anak di atas ya, itu di bawah nemenin almarhum. Itu aku sempat gelisah, nggak bisa tidur. Terus ya almarhum sempat. Maaf lah aku potong, berapa lama lah berarti yang di bawah itu? Seminggu. Itu sampai meninggal. Titik akhir. Mm. Seminggu. Jadi selama seminggu itu ya ada 2 hari lah ya. 2 hari aku sendirian. Terus aku untuk hubungin lah ibu-ibu lah ozon nih yang gue dekat. Aduh, guru nih sempat kayak almarhum tuh gerasa kerusuk gitu kayak nafasnya. Aku mau berdiri aja kayak yang kamu kenapa gitu kan. Tapi mau badan berdiri tuh susah banget gitu. Padahal sebenarnya aku bisa berdiri dong, kenapa? Tapi tuh kayak ketakutan, itu aku ketakutan banget. Ketakutan banget di situ. Akhirnya almarhum bilang, enggak yang apa namanya? Udu tayamum seperti apa? Oh dia nanya gitu. Iya. Terus aku kasih tahu, kamu mau apa? Mau sholat tobat? Aduh, alhamdulillah gitu kan. Ya, sholat tobat sebenarnya emang udah 2 kalinya dia sholat tobat kan. Udah, akhirnya sempat juga yang kedua aku nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi, itu rasanya takut banget. Terus aku selalu ngeliatin almarhum kan, nafasnya, apanya, oh ya dia tidur. Itu pokoknya suasana hati tuh udah nggak enak, suasana di bawah tuh udah nggak enak. Udah. Dan ada titik yang terakhir itu sebenarnya di bawah tuh aku udah kayak antara ikhlas dan tidak ikhlas, nggak tahu nih perasaan ikhlas atau nggak ikhlas nih gitu, maksudnya bingung gitu.
karena kondisinya tuh udah berubah cepat banget berubahnya gitu. Pada Bukan waktu minggu demi minggu lagi, kayaknya hari Iya. demi harinya udah. Terakhir itu hari Minggu mamanya almarhum datang, terus saya pulang, terus aku tuh sempat disuruh sama temanku Windy, lah udah tidur dulu di atas, nanti jam 12 dibangunin. Berarti itu udah mulai banyak ada orang yang nemenin kamu. Udah pas hari ketiga itu, wah luar biasa sih bapak-bapak ozon, mereka rolling untuk menemani almarhum dan aku gitu. Takut ada apa-apa juga ya gitu. Yang pertama nemenin itu nginep itu Dimas sama Henry, tapi kita panggil Henry tuh, Henry kece. Nah kebetulan memang mereka deket banget sama almarhum, tapi semua juga deket sama almarhum Bapak Pauzon. Itu rolling lah Bapak Pauzon untuk menemani aku, ibu-ibunya pun juga datang gitu. Nah di malam itu kebetulan lagi yogi, terusnya pada waktu itu bapak menanyakan obat morfin, terus aku udah bilang kayaknya udah nggak bisa lagi, bilang gitu kan, jangan dikasih. nggak apa-apa bun, bapak-bapak nih nggak apa-apa, kasihnya, kesian banget sakit, karena aku udah feeling morfin patch saja sama dia udah nggak mempan gitu. Tapi aku menghargai lah ya bapak-bapak ozon ya, mereka tuh sayang banget sama almarhum. Ya udah, karena aku yang hanya menyimpan obat itu, aku kasih, kok mukanya almarhum tuh berubah. Aku kayak udah shock, kaget, terus kan astagfirullahaladzim, terus aku panggil Pas Yogi di situ, Yogi sebentar deh gitu kan, ini perasaan atau apa ya, merinding itu kok guru ngomongnya udah beda, mukanya udah beda, dan Yogi merasakan itu juga. Gitu. Bedanya tuh gimana? Mukanya aja beda, terusnya ngomongnya udah kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya udah kayak beda aja kan feeling ya gitu. Tapi ternyata Yogi itu salah satu sahabatnya juga, almarhum yang deket juga, dan dia merasakan juga sih di situ. Apa aja yang kamu lakuin buat guru pada saat di bawah? Pada saat dia udah bener-bener dia bener-bener nggak bisa, aku dia pipis udah nggak bisa turun kan, dia pipis, aku urusin, buang air, tapi masih bisa makan nggak sayang? Apa udah nggak? Makannya udah nggak mau gitu, udah nggak mau. Jadi kamu ngebersihin? Aku ngebersihin yang apa ya, yang nggak pernah aku kamu lakukan. Bayangkan ya, suster gitu ya, paham banget. Aku bersihin ya semuanya, sampai setiap ini aku usapin dia, terus aku selalu ngomong, bisikin dia apa yang kuat. Aku selalu ngomong sih, bisikin dia aku ikhlas, pada saat itu aku belum ikhlas. Pasti. Kamu yang tenang, selalu aku bisikin. Terakhir itu selalu aku bisikin dia, aku sangat mencintai kamu, aku cinta sama kamu tenang, yang tenang ya gitu. Ya udah, di terakhir itu sering banget aku bisikin dia, sering aku sapin gitu ya. Aku berdoa juga, ada di titik terakhir aku zikir yang pernah aku dikasih itu ikhlas gitu ya, zikir untuk ikhlas. Biasanya aku selalu berdoa insya Allah aku ikhlas, tapi pada waktu detik terakhir aku berdoa saya ikhlas. Di saat itu kamu benar-benar dikasih kekuatan. Yang tadinya kamu meminta untuk ikhlas, tapi di detik itu kamu udah bisa bilang kamu ikhlas. Iya. Sebelum aku insya Allah. Tapi detik terakhir. Siang yang berulang. Siang. Aku nggak pernah membayangkan kita kalau punya anak udah biasa buat kita untuk memandiin, membersihkan air, lagi pup lagi. Dan selalu almarhum ngomong gini, maafin aku ya bun, kamu harus begini, maafin, gak apa-apa, aku bilang gitu. Ini udah kewajiban aku, karena kan aku nikah sama almarhum, kita hidup tuh up and down ya. Jadi ya dia juga banyak mengajarkan aku, mendidik aku juga, sehingga aku sampai, maksudnya pernikahan aku sama almarhum tuh ya tidak selalu ada di atas gitu. Ya, I think semua pernikahan juga gitu. Tapi buat aku, hantaman yang kamu alami dan kamu diberikan kekuatan untuk sampai hari ini kamu bisa menjalani hidup tuh luar biasa banget lah.
aku dengernya tuh pada saat kamu bilang, ya gimana Tik, gue bener-bener harus membersihkan dia, totally membersihkan dia. Seperti yang tadi Atik bilang, kita ibu membersihkan anak, tapi tidak pernah kan kita lah ngebayangin. Ya maksudnya saat ini alhamdulillah suami saya masih sehat. Tapi ketika kamu cerita itu buat aku, Masya Allah lah, pahalamu insya Allah. Amin. Itu cuman Allah yang balas. Gimana pengabdian kamu ngurusin guru sampai titik terakhir, dan tidak semua perempuan kuat menghadapi itu. Dan kamu ngebuktiin itu, kamu memberikan kekuatan sama anak-anak kamu dan keluarga kamu, sampai akhirnya walaupun pasti sulit menerima, tapi kekuatan itu bisa, yang akhirnya almarhum bisa lepas dengan tenang. Apalagi ketika kamu tadi cerita, gue sampai udah minta ikhlas. Dan mungkin di saat itu juga kontak batin lah dari dianya juga. Ya maybe it's time. Nggak lama ya, Selasa ya. Jadi berapa lama total Lelai dari kamu tahu sama Mas Guru? 4 bulan ya bener Lelai? 4 bulan. Ya kalau 4 bulan lebih lah ya. misalnya tahu biopsi kan bulan Juli ya, di akhir 20-an penyakit yang dia ini. Ya kalau sama total yang baru tahu ya kalau biopsi 4 bulan. Kalau memang dari dia sakit kan jadi Juni ya, dia udah sakit lambung, tapi kita nggak tahu sakit apa tuh dia. Dari tanggal berapa berarti lagi? 9 November. 9 November meninggal. Jadi ini ada kalau setelah flashbacknya udah tenang kan, bukan berarti udah tenang, maksudnya memikirkan kan, ternyata almarhum itu meninggal 9 November. Ditutup umur di 39 tahun. 39 tahun. Pernikahan aku sama almarhum 9 tahun ditutupnya, yang minggu depannya tanggal 20 November. 9 tahun kalian. 10 tahun perkawinannya gitu. There's something about 9 sebenarnya, karena 9 itu sebenarnya angka spesial aku dari dulu sampai dengan makam kalau nggak salah ya lah. Makam blok I 19 juga gitu. Itu benar-benar Allah punya kuasa ya. Gitu. Aku tahu ini pertanyaan agak susah, cuman gue jadi susah deh nih nanyanya. Kalau almarhum dikasih kesempatan hidup lebih lama, apa yang kamu mau sampaikan? Aku akan spend time ya sama dia, dan lebih banyak membuat memori dan kenangan bersama dia dengan anak-anak. Itu sih. Dan dengan semua pengalaman kamu yang enggak mudah kamu lalui, dan mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman apotik yang mungkin posisinya sama kamu, either mungkin mereka mengidap penyakit atau mereka ada pasangannya seperti kamu. Apa yang mau kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang struggling with cancer atau mendampingi orang yang sedang struggling with cancer? Untuk teman-teman yang sedang mendampingi atau sedang mengalami juga keadaan yang berat, ya tetap kuat, tapi pasrahkan juga kepada Allah gitu. Karena yang punya kuasa, yang memutuskan dalam hidup kita adalah Allah kan. Gitu, harus kan berdamai ya lah. Harus berdamai dan ya tetap kuat dan tetap maksudnya melawanlah itu semua. Gitu. Ila, ada yang mau disampaikan mungkin dalam kesempatan ini buat family Ozone, buat family Ozone atau buat anak-anak? Apa yang mau kamu sampaikan? Mungkin Ila mau say thank you atau apapun anything yang Ila terakhir nih Ila mau. Kalau 1 persatu kan capek juga ya Bu. Iya. Maksudku kita ini wadah ini mau aku kasih buat kamu untuk kesempatan ini kan nggak, jejak digital nggak akan terhapus. Jadi aku kepengen, mungkin ada nanya kok Ila bisa gimana cara bangkitnya lagi gitu ya. Mungkin kalau dibilang move on itu enggak ya gitu. Karena almarhum itu adalah cinta abadiku seumur hidupku sampai nantinya akhir hayatku.
Tapi kan aku harus melanjutkan kehidupan aku. Betul. Buat hidup aku, buat anak-anak Ya. gitu. Mungkin aku akan lebih move forward lah Ya. gitu, menjalani kehidupan lebih ke depan lagi. Ya. Dan life must go on kan? Betul. Itu Betul. untuk ya ini kehidupan yang kita juga nggak pernah tahu kapan kita dipanggil, Betul. apa, kita Betul. nggak pernah Semua tahu rahasia gitu. Tuhan. Ya. Dan alhamdulillah Allah udah memberikan aku dan anak-anak suatu kekuatannya yang luar biasa. Ya kita jalanin step by step lah. Gitu. Anything yang you wanna say untuk Buat Ozone Family. Ozone Family atau keluarga, anything? Mungkin aku mau bilang terima kasih banyak untuk keluarga aku dan keluarga almarhum, dan juga sahabat-sahabat dan teman-teman aku dan almarhum. Aku terima kasih banyak yang sudah nge-support aku dan almarhum. Dan juga untuk Ozone Family yang sangat luar biasa sekali, yang dari menemani aku dan menemani almarhum yang pastinya, dan memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas buat almarhum dan saya dan anak-anak. Aku terima kasih banyak, nggak bisa aku ungkapkan lagi karena ya biar Allah yang membalasnya semuanya kebaikan. Amin. Semua. Amin. Makasih juga Adit dan Ati, Aku yang terima kasih Sama-sama. banyak lah. yang benar-benar selalu ada datang di saat almarhum sedang keadaan Sama-sama. kritis. Sama-sama. Ya, Sama-sama. sama-sama lah. Aku banyak terima kasih Ila mau sharing di sini. Pasti mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa mungkin ditangkap oleh teman-teman apotik yang mungkin ya seperti tadi Atik bilang, mungkin ada yang struggling with cancer, orang tua, kakak, saudara, pasangan. Ila memberikan contoh yang bahwa ya tidak ada pilihan lain selain kuat. Iya. Itu ya lah ya. Pasrahin ke Allah. Ya, highlightnya tidak ada pilihan lain selain kuat dan pasrah dengan Allah. Gitu. Thank you for Once again, watching. thank you banget ya, Ila terima ya. kasih Semua banyak yang Ila. sharing-nya. Buat insya Allah Kita Allah doakan ya selalu yang kita terbaik buat sama-sama kamu, mendoakan. anak-anak, ya. Amin. Sama-sama mendoakan. Look Amin. forward ya, seperti yang kamu bilang ya. Iya. Pokoknya Move on. Iya. Iya. Thank you for Jadi kita lebih watching. harus maju Yes, thank you for Jangan watching. lupa kalau mau kasih komennya teman-teman Iya, apotik. masukan untuk topik mungkin. Yes, terus jangan pelit-pelit juga sama likes-nya ya. Subscribe juga yang belum subscribe. Terus kalau mau share ke teman-teman karena ngerasa ini bermanfaat, monggo loh. Yes. Good night Okay. everyone. Good night.